Hasil sprint race MotoGP Hungaria 2025 sudah keluar. Dominasi Marquez berlanjut rajai sprint race MotoGP Hungaria disusul oleh Fabio Di Gia di urutan kedua, Johann Zarco dan Acosta ketiban sial. Sementara Bagnaia masih merana finish di atas 10 besar. Yuk, simak berita selengkapnya. Jalannya balapan, Marc Marquez yang start dari pole position langsung tancap gas langsung melesat kencang ke depan dan memimpin balapan. Drama pun terjadi tak lama setelah start, Fabio Quartararo harus tersingkir lebih awal dari balapan usai terjatuh karena bersenggolan dengan Enea Bastianini saat berusaha merangsek ke depan. Kini, Marquez pun diikuti Fabio Di Giannantonio di posisi 2 dan Franco Morbidelli ketiga. Secara mengejutkan juga, Luca Marini yang biasanya tampil minor bersama Honda kini ada di urutan keempat untuk sementara. Sementara itu, rekan setim Marc Marquez, yakni Francesco Bagnaia, masih merana. Dia tetap tercecer di urutan ke-14 hingga balapan sudah mencapai 6 lap. Duel sengit tersaji dalam perebutan posisi 10 besar, Pedro Acosta yang ada di urutan ke-11 berusaha menyalip Jorge Martin di depannya. Usaha sukses menyalip Martin, dia malah tergelincir hingga jatuh. Acosta tetap mencoba lanjutkan balapan, meski tercecer ke posisi bawah. Sementara Marquez pun begitu nyaman memimpin, bahkan dia unggul 2 detik lebih saat balapan tinggal sisakan 5 lap lagi. Akhirnya, Marquez pun keluar sebagai pemenang, diikuti Di Giannantonio dan Morbidelli. Marc Marquez mengungkapkan penilaiannya terhadap sirkuit Balaton Park setelah mencatat ultimate lap record di sirkuit tersebut. Marquez mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan lintasan baru di MotoGP 2025 itu usai mencatatkan hasil positif. Sirkuit ini menjadi tuan rumah balapan MotoGP Hungaria untuk pertama kalinya setelah absen sejak tahun 1992. Marquez pun memiliki kesimpulan menarik mengenai karakteristik lintasan baru ini. Menurut Marquez, salah satu kekurangan sirkuit ini adalah sulitnya melakukan manuver menyalip jika pembalap tidak konsisten. Selain itu, Marquez mengakui tantangan lain adalah memahami karakteristik sirkuit agar bisa melaju cepat. Namun, ia juga menilai sirkuit ini memiliki keunggulan, yaitu memudahkan para pembalap untuk bersaing ketat satu sama lain. Ini trek balap yang cukup sulit, terutama untuk menemukan cara agar tetap konsisten, tidak berlebihan. Selangkah demi selangkah kami mulai terbiasa dengan ritmenya. Namun pada balapan utama nanti mungkin lebih ketat, ungkap Marquez dilansir dari Crash. Setelah menghadapi akhir pekan dengan sisa kontroversi karena komentar "habis kesabaran", Francesco Bagnaia belum dapat menunjukkan peningkatan yang diharapkan. Setelah selalu gagal menembus 10 besar dalam sesi-sesi latihan bebas MotoGP Hungaria, juara dunia 3 kali makin merana setelah gagal lolos dari kualifikasi 1. Bagnaia hanya menempati posisi kelima dalam sesi kualifikasi 1 yang digelar di sirkuit Balaton Park, Hungaria. Penampilannya juga kurang meyakinkan. Pada run pertama, Bagnaia bahkan gagal mencetak waktu lap kompetitif. Kembali untuk ban belakang lunak yang segar, Bagnaia menggebrak dengan 1 menit 37,096 detik pada lap cepat pertamanya untuk naik ke posisi 2. Hanya saja, Bagnaia tidak meningkatkannya lagi hingga diungguli 4 pembalap lainnya. Cuma satu putaran itu yang masuk kategori kompetitif dari seluruh catatannya. Nuvola Rosa kalah 0,049 detik dari Fabio Di Giannantonio yang meraih posisi terakhir untuk lolos ke kualifikasi 2. Reaksi suram terlihat dari garasi tim Ducati Lenovo setelah andalan mereka itu untuk pertama kalinya gagal lolos ke kualifikasi 2 musim ini. Gagal lolos kualifikasi 2 yang menentukan 12 posisi start terdepan tentu menjadi dosa besar bagi tim terkuat di kejuaraan saat ini. Apalagi Bagnaia mendapat keuntungan untuk menjajal trek anyar Balaton Park dalam latihan privat yang digelar Ducati untuk para pembalapnya di MotoGP pada awal bulan ini. Bagnaia juga menjadi yang terburuk di antara 6 penunggang Desmosedici dan satu-satunya yang gagal lolos ke Q2. Sudah jelas kami tidak senang dengan hasil ini pertama kalinya untuk Pecco gagal lolos ke Q2, hasil ini akan menjadi pertimbangan untuk besok di balapan utama, ucap Tardozzi kepada TNT Sports. Gagal bersaingnya Bagnaia hingga 5 bulan berlalu sejak seri pertama musim ini membuat publik menilai bahwa masalahnya lebih dari sekadar tidak cocok dengan kuda besi. Baiklah, berikut hasil sprint race MotoGP Hungaria 2025 yang bisa kalian simak. Dominasi Marc Marquez memang terputus pada sesi praktis, tetapi bukan berarti tidak ada alasan untuk mewaspadainya pada balapan MotoGP Hungaria 2025.
Pada sesi praktik alias latihan yang membagi pembalap kedua grup kualifikasi, Marquez kalah cepat dari Pedro Acosta. Sosok yang kabarnya dipandang Valentino Rossi sebagai anti Marquez itu merebut waktu lap tercepat dengan margin yang sangat tipis yaitu 0,006 detik. Meski begitu, Acosta tentu tidak bisa langsung bersantai mengingat dia hanya unggul 0,006 detik saja. Mendapatkan kesempatan berada di belakang Marc Marquez pada hari pertama, Acosta mengaku penasaran dengan apa yang dilakukan Marquez. Kesempatan itu dimanfaatkan Acosta untuk mengamati gerak-gerik dari The Baby Alien tersebut. Menurutnya, sang juara dunia 8 kali itu selalu bisa memikirkan hal yang tak bisa dipikirkan oleh pembalap lain. Saya membalap di belakangnya, Marquez, untuk melihat perubahan apa yang dia lakukan, hal itu bisa kami gunakan untuk membuat peningkatan. Karena dia adalah Marc, orang yang bisa kepikiran hal yang tak kita semua bisa pikirkan, kata Acosta dilansir dari Motosan. Terlepas dari hal itu, Acosta mengaku cukup puas dengan performanya di sesi praktik. Namun sesi latihan maupun latihan bebas tak cuma soal kecepatan satu lap, ada potensi lain yang bisa dilihat melalui long run alias simulasi lomba yang biasanya, patokannya adalah kecepatan pembalap dengan ban lama. Dalam hal ini, Marquez menunjukkan keunggulan dengan mencapai waktu lap 1, 37,753 dengan sepasang ban medium yang sudah berumur 17 lap, sedangkan Acosta menyentuh pace 1, 38,012 detik dengan ban berusia 15 lap. Bedanya, di bagian belakang dia memakai kompon lunak yang lebih cepat tetapi juga kalah awet daripada tipe medium yang dipakai Marquez. Sebagai informasi, balapan MotoGP Hungaria akan berlangsung selama 13 lap saat sprint dan 26 lap saat Grand Prix. Marquez tetap optimis tampil lebih baik dan membawa pulang poin yang maksimal di MotoGP Hungaria 2025. Hal terpenting adalah bahwa kami bekerja dengan baik, kami tahu bahwa ini adalah sirkuit dengan tikungan yang sangat sempit, yang mana adalah kelemahan dari motor kami, kata Marquez dilansir dari ep1.com. Marquez sendiri tidak terkejut dengan performa Acosta dan juga para pembalap KTM yang cukup memadati peringkat atas. Ada 3 rider KTM RC16 di 8 besar. Selain Acosta, ada 2 Red Bull KTM Tech 3, Enea Bastianini dan Pol Espargaro, di urutan ke-5 dan ke-8. Padahal, KTM tidak menjalani sesi latihan privat dengan para pembalap regulernya di Balaton Park sebagaimana Ducati pada awal bulan ini. KTM juga tidak punya data pembanding dari ajang balap sebelah yakni WSBK. Satu-satunya informasi mereka dari trek anyar ini didapat melalui tes privat dengan Pol Espargaro sebagai penguji coba pada Juni lalu. Bastianini selaku salah satu amunisi potensial dari kubu pabrikan Matti Goven pada akhir pekan ini berharap bisa meramaikan persaingan di depan. Meski begitu, menurut La Bestia, akan lebih sulit untuk mengganggu dominasi Marquez pada sprint dan balapan utama nanti. Saya tidak tahu apakah ini cukup untuk mengganggu para penunggang Ducati dan terutama Marc, yang membuat perbedaan. Meski begitu, kami berada dalam bentuk yang bagus sekarang, ucap Bastianini dilansir dari Motosan. 5 besar latihan MotoGP Hungaria juga diramaikan oleh 2 pembalap tim satelit Ducati yakni Alex Marquez dan Fermin Aldeguer dari BK8 Gresini Racing. Aldeguer menjadi pembalap lain yang bisa mencapai pace 1 menit 37,7 detik dengan ban lama meski lebih segar ketimbang kepunyaan Marquez, 14 lap di depan, 6 lap di belakang. Sementara pembalap Ducati Lenovo lainnya, Francesco Bagnaia justru mengalami kesulitan dan hanya mampu menyelesaikan sesi di urutan ke-14 pada Jumat kemarin. Kesabaran Bagnaia diuji dengan beragam kesulitannya mengendarai motor YP25 yang digunakannya. Melihat kondisi Bagnaia, manajer Ducati, Davide Tardozzi menuturkan bahwa mereka telah melakukan analisa. Di sisi lain, Bagnaia juga harus punya sikap yang tepat untuk mengatasi masalah yang dialaminya. Kami sudah banyak melakukan meeting dengan teknisi, Gigi Dalinya dan para teknisi sudah banyak bertemu selama hari-hari itu untuk menganalisis mengapa hal itu terjadi. Karena Pecco tidak seharusnya mendapatkan tempat itu karena bakat dan kemampuannya, ujar Tardozzi kepada MotoGP World Fit. Jadi, kami pikir motornya bagus, tetapi mungkin tidak sepenuhnya cocok dengan gaya berkendara pembalap Italia itu, terang Tardozzi. Terlepas dari komentar Tardozzi soal Bagnaia, dari ketiga pengguna motor Ducati versi terbaru, YP25, hanya Marc Marquez yang terbilang sukses menanganinya. 2 pembalap lainnya, Francesco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio belum menunjukkan hasil serupa. Kondisi ini membuat beberapa pihak menduga mungkin ada masalah dengan motor terbaru Ducati. Tetapi Tardozzi tidak merasa bahwa motor mereka tahun ini lebih buruk dari model tahun lalu.